Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Dimas Wahrudin. Sore ini saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman tentang mengenal diri sendiri melalui huruf di sekitar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas. Saya seorang lettering artist dan graphic designer. Saya mendirikan studio kecil bernama Yumagiso Studio bersama istri saya. Saya juga seorang dosen di program studi desain komunikasi visual di Vokasi Universitas Brawijaya. Nah, ketika ditanya teman-teman TEDx tentang apa yang akan kita sampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini, selalu kata-kata pertama yang uh, cukup menggelitik buat saya adalah ini. Ini kurang lebih tulisan saya buat sekitar tahun 2016. Remember why you started. Dan setiap kali saya melihat ini, pertanyaan itu selalu muncul dan alasannya apa? Kok bisa di sini sampai hari ini? Kok bisa terus bersemangat melakukan sesuatu? Itu semuanya kenapa? Nah, pada intinya saya semuanya melakukan hal ini semua memang karena suka, teman-teman. Yang akhirnya dari suka itu menjadi hobi. Ini kurang lebih bisa dibilang karya atau tidak, tapi karya desain yang pertama kali saya buat tahun 2010. Waktu itu masih kuliah. Dengan saya juga background, walaupun saya dosen desain, background saya bukan kuliah desain, saya kuliah informatika, dan ini saya buat di sela-sela belajar coding. Love book is slave and don't talk too much, like just like that ya, selayaknya anak-anak muda dengan keresahannya begitu kan ya. Dan dari situ saya mulai mencari desain itu sebenarnya apa sih gitu. Style-style desain itu kayak gimana. Saya belajar semuanya secara otodidak. Waktu itu belum banyak YouTube gitu ya, belum banyak YouTube, Instagram atau apapun yang kita bisa melihat tutorial step by stepnya. Saya melihat hanya dari tutorial yang ada di Blogspot, di DeviantArt, oh ini bagus, saya tiru dan seterusnya. Dan pada akhirnya itu yang membawa saya berkenalan dengan tipografi. Saya di sekitar 2014 saya akhirnya bekerja, walaupun dari informatika akhirnya saya melanjutkan studi ke animasi, dan dari situ saya bekerja sebagai ilustrator di studi motion graphic. Dan di tengah-tengah pekerjaan sebagai ilustrator tentunya saya butuh pelampiasan begitu untuk refreshing. Akhirnya saya lari ke poster-poster. Waktu itu ada namanya Muslim Designer Community. Saya membuat poster-poster yang intinya adalah menyampaikan pesan-pesan Islami atau religi gitu lah. Keputusan penting di hidup selalu sulit, urip itu kudu migunani dan kawan-kawan. Dari situ akhirnya ini foto saya 2014. Waktu itu di CFD Ijen dengan teman-teman Muslim Designer Community kita pameran poster sepanjang CFD Ijen, dan dari situ saya akhirnya juga mengenal yang namanya soal lettering. Selayaknya anak muda yang butuh pelampiasan untuk keresahannya ya, entah itu keresahan pribadi dan kawan-kawan, yang daripada hanya berakhir di caption Instagram tapi ukurannya kecil dan warnanya juga backgroundnya hitam, warnanya abu-abu, terusnya kecil banget gitu. Itu kan nggak bisa dibaca apa-apa gitu ya. Ataupun kalau kita sebagai laki-laki gitu, kita mau sambat apapun itu kan kayak kelihatan, wah laki-laki kok sambat sih ngapain gitu ya. Jadi akhirnya ya kenapa enggak itu semua dibuat dalam sebuah karya. Ini saya buat tahun 2014 juga ketika waktu itu baru kenal yang namanya seni lettering dan kaligrafi. Maksud hati ingin bicara padahal mulut tak bisa. Dan dari situ akhirnya saya ketemu teman-teman pecinta huruf, bisa dibilang seperti itu. Saya dan teman-teman bikin komunitas bernama Lettering Malang di tahun 2014 dan masih survive, still surviving di tahun ini kurang lebih 10 tahun. Nah, dari perkenalan saya dengan lettering ini akhirnya membuka, oh ternyata ketika kita belajar soal lettering, ketika kita mengolah soal huruf, kita bukan hanya bisa membuat sebuah karya yang bagus, tapi juga kita bisa menyampaikan keresahan kita apa.
banyak akhirnya apapun yang saya rasakan, saya tulis dalam bentuk-bentuk karya lettering, termasuk waktu itu ada kenaikan BBM larang, tapi hatiku padamu tak terhalang, gitu ya. Ya, itulah. Akhirnya dari sini ini juga salah satunya biar sendiri tapi karya tidak pernah berhenti. Wah, sebagai penguat diri sendiri gitu ya. Memang motivator paling handal itu akhirnya ternyata memang diri kita sendiri gitu. Bukan hanya kita baca quotes dari orang lain, kita dengerin nasihat dari teman-teman yang lain itu nggak akan ngaruh kalau kita nggak menerimanya sendiri. Gitu. Jadi itu yang akhirnya saya yakini. Setiap saya memiliki kerasahan, akhirnya saya tulis dalam bentuk karya lettering, bukan hanya karyanya seperti ini, tapi juga captionnya juga menceritakan yang sedang saya rasakan pada waktu itu. Nah, dari situ kemudian akhirnya saya mengerti bahwa lettering itu adalah visual storytelling. Dan ketika sebuah cerita itu memang benar-benar jujur dari dalam hati, akhirnya yang merasakan bukan hanya kita sendiri, tapi juga banyak orang lain juga merasakan hal yang sama. Gitu. Termasuk hal ini. Gitu. Akhirnya jangan terlalu cepat dikerjakan, tunda aja dulu gitu ya. Lebih seru kalau mepet deadline kan. Realita tiap hari gitu kan ya. Kemudian hadapi, jangan malah lari gitu. Kata-kata yang sebenarnya mungkin bagi orang lain umum, tapi ketika ini disampaikan bukan hanya bagi penguat bagi saya sendiri, ternyata orang-orang yang memiliki keresahan yang sama pun relate dengan hal itu gitu. Kemudian mereka akhirnya nge-share hasil postingan ini atau hasil karya ini ke teman-teman yang lain dan semacamnya. Kemudian darurat motivasi dan bahkan mie instan pun nggak akan pernah bisa instan gitu ya. Jadi, akhirnya banyak cerita yang saya sampaikan lewat karya-karya lettering tersebut. Kemudian akhirnya mediumnya juga pun berkembang, bukan hanya medium manual lagi, tapi saya juga mulai masuk ke arah digital. Saya juga sempat membuat sebuah kanal podcast yang isinya saya berbincang dengan teman-teman lettering artist, kaligrafer, dan type designer tentang bagaimana mereka survive di industri. Dan akhirnya itu yang membawa saya ke hal pertama ini adalah huruf di sekitar. Nah, pada waktu itu 2019 saya dan teman-teman dari Lettering Malang, karena kita setiap agendanya, kegiatannya memang setiap bulan kita bertemu untuk berkarya bersama. Tapi di satu momen kita bosan dengan hal itu, akhirnya kita berkeliling kota Malang untuk mencari inspirasi huruf yang ada di sekitar kota Malang. Yang ternyata itu banyak sekali bentuk-bentuk huruf yang menarik. Akhirnya kami juga membuat akun Instagramnya, @huruf di sekitar. Dan dari sini akhirnya banyak huruf-huruf yang akhirnya kita anggap menarik gitu ya. Ketika kita melihatnya dengan lebih dekat. Karena ketika kita ngomong soal huruf, itu salah satu elemen visual, elemen desain yang sering kita lupakan karena tiap hari kita ngelihatnya. Mulai dari tidur, bangun, sampai tidur lagi kita pasti melihat huruf. Saking kita melihat huruf setiap hari, kita nggak akan segitu excitednya ketika melihat huruf dengan bentuk yang bermacam-macam. Tapi ketika kami dan teman-teman menginisiasi huruf di sekitar ini, banyak bentuk huruf yang akhirnya buat kami itu akhirnya sangat menarik dan punya cerita tersendiri. Termasuk salah satunya adalah bentuk-bentuk huruf seperti ini. Ternyata bukan hanya di kota Malang, tapi di kota-kota lain pun memiliki huruf yang sama. Akhirnya ini jadi satu poin riset penting bagi saya selaku dosen gitu. Dari sini akhirnya saya dengan bantuan teman-teman merancang satu buah typeface atau satu buah font bernama NeoJenki. Yang memang secara ide awalnya adalah sebagai bentuk city branding Kota Malang. Sebagai bentuk jawaban atas tagline Beautiful Malang yang ya gak beautiful lah. Nah, dari situ mungkin bisa kita coba. Nah dari sini akhirnya kita mulai proses eksplorasinya lagi. Saya akhirnya mulai keliling lagi mencari bentuk-bentuk huruf yang di Kota Malang yang menarik itu seperti apa sih. Hingga akhirnya saya coba klasifikasikan, ada bentuk huruf yang bentuknya ekspresif, ada yang bentuknya block letters, ada yang bentuknya dekoratif, dan ada yang bentuknya art deco. Nah dari sini
Akhirnya ketemu nih bentuk Art Deco, bentuk huruf ini dengan bentuk bagian atas yang tebal itu ternyata huruf keluaran tahun 1870, 1970-an. Itu masih dipakai sampai sekarang. Nah dari sini akhirnya ini namanya font Jackson. Akhirnya saya buat bentuk huruf baru berdasarkan bentuk huruf yang saya temukan itu. Ini beberapa bentuk sketsanya, dan di tengah sketsa, ketika sketsa itu udah hampir jadi 50%, saya melakukan satu bentuk rumah ini di Jalan Ijen. Secara tidak sengaja. Bentuk fasad depannya mirip dengan bentuk sketsa huruf yang saya buat sebelumnya. Nah, akhirnya dari sini saya mulai ada pandangan baru. Oh, ternyata dari sisi arsitektur tuh bisa diolah jadi bentuk huruf. Akhirnya saya mulai riset lagi, bukan hanya riset soal huruf, tapi juga riset soal arsitektur. Bahwa Indonesia memiliki ciri khas arsitektur sendiri bernama arsitektur Jengki, yang kurang lebih sekitar tahun 50-60-an itu ramai dipakai dan akhirnya hilang. Gitu. Dan dari situ di Kota Malang termasuk salah satu kota yang punya bentuk arsitektur Jengki yang lumayan banyak, tersebar di beberapa titik. Akhirnya itu juga menjadi salah satu acuan untuk memperkuat narasi ataupun sketsa bentuk neo-Jengki yang saya buat sebelumnya tadi. Jadi premisnya adalah bagaimana menggabungkan antara arsitektur Jengki dengan signage bentuk font Jackson yang tersebar di Kota Malang. Nah dari situ proses sketsa dimulai, akhirnya bentuk akhirnya seperti ini. Nah, saya dibantu dengan teman saya, Mas Fitra, dari Kipian Asia Studio untuk melengkapi semua karakter dari A sampai Z, dari angka 0 sampai dengan angka 9. Ini proses sketchingnya, kemudian proses frame development-nya. Ini mungkin akan saya percepat saja, karena akan sangat lebih teknis, karena ketika teman-teman menggunakan font di device masing-masing mungkin milihnya susah gitu ya, membuatnya sebenarnya juga lebih proper, lebih effort lagi, apalagi dengan riset yang segala macam begitu. Nah dari sini ini karakter keseluruhan dari font neo-Jengki ketika diimplementasikan untuk menamakan daerah-daerah yang ada di Kota Malang, kemudian secara detail bentuk hurufnya seperti ini. Jika diimplementasikan dalam berbagai macam ketebalan gitu ya, IHAB, Idualit, Bahaya, dan kawan-kawan. Dan di akhir 2023 kemarin, akhirnya saya dan teman-teman berkesempatan untuk memamerkan hasil riset ini dalam bentuk sebuah exhibition bernama neo-Jengki Showcase and Study. Kurang lebih itu dilaksanakan di Kedai Sebastian, teman-teman, dan saya juga mengajak teman-teman yang ada di Indonesia keseluruhan gitu ya, untuk merespon dan mencoba bagaimana font ini bisa proper atau enggak sih untuk dipakai dalam sebuah desain. Dalam waktu yang singkat, kurang lebih 5 hari, alhamdulillah saya juga gak nyangka ternyata terkumpul 90 lebih poster dari teman-teman hampir 34 kota, dan itu dengan background yang bermacam-macam, bukan hanya desainer, tapi juga anak SMK, anak pondok, ilustrator, arsitektur, fotografer, semuanya mencoba font neo-Jengki ini untuk diimplementasikan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan itu semuanya masih bisa teman-teman nikmati di Kedai Sebastian sampai dengan hari ini. Ini beberapa merchandise-nya, dan ini ketika opening kemarin. Nah, saat ini juga neo-Jengki dipakai untuk signage dan bagian dari identitas visual dari Bubur Jangki di Jalan Kepundung, Kota Malang. Ini showcase ketika Adki Design Week kemarin, dan secara garis besar memang ketika kita membahas soal neo-Jengki, kenapa namanya neo-Jengki, akhirnya saya bisa belajar bahwa Jengki itu adalah, arsitektur Jengki itu ada sebagai bukti bahwa kita Indonesia itu bisa terlepas dari jajahan Belanda dengan membentuk dengan minimal
membentuk gaya arsitekturnya sendiri. Tapi karena semangatnya memang hanya untuk lepas dari Belanda, akhirnya itu hilang. Dan itu yang semangat itu yang ingin saya kumpulkan lagi, bahwa Neo Jackie sebenarnya bukan hanya sebagai sebuah bentuk huruf, tapi juga sebagai sebuah movement, bahwa apapun yang kita bisa sebenarnya kita bisa mau, apapun yang kita bisa pikirkan sebenarnya bisa kita rancang, begitu. Dan dari sini akhirnya saya percaya bahwa apapun yang kita desain akan mendesain kita ulang, gitu. Jadi ketika saya membuat Neo Jackie ini, akhirnya juga mempengaruhi bagaimana saya melihat huruf-huruf yang ada di sekitar saya akhirnya. Contohnya ketika saya memang berhenti jalan kemana-mana, ada bentuk huruf yang bagus, saya akhirnya berhenti dan memotretnya. Akhirnya nantinya dibagikan di akun huruf di sekitar dan kawan-kawan. Akhirnya ketika kita melihat lebih dekat gitu ya bentuk-bentuk huruf, kita menemukan oh ternyata di kota ini identiknya seperti ini. Ternyata di area ini karakteristiknya seperti ini gitu. Bentuk-bentuk huruf itu juga sangat menarik ketika kita melihatnya dari dekat, bukan hanya melihatnya sekali lihat saja. Dan akhirnya yang paling menarik yang sedang saya kerjakan, saya banyak melihat huruf-huruf ini di swalayan gitu ya, untuk ditulis sebagai angka ataupun nama produk begitu, dan itu sedang proses developing saya buat di bentuknya. Dan tapi akhirnya selayaknya manusia yang hanya bisa berencana, jika sebelumnya bentuk huruf itu jadi secara digital, namun ternyata ketika saya riset ini, saya juga coba menulis bagaimana sih cara si penulis ini menulis hurufnya, secara alurnya, secara tarikan garisnya. Akhirnya yang terjadi bukan fontnya yang jadi, malah saya bisa menulis seperti itu secara otomatis gitu. Akhirnya itu juga masuk ke muscle memory saya. Dan bukan hanya menjadi font akhirnya, tapi akhirnya sekarang menjadi sebuah gaya tulisan baru bagi saya. Dan sebagai menutup, mungkin teman-teman, inspirasi sebenarnya ada di mana saja. Yang penting kita jangan diam dan scrolling tanpa henti gitu ya, karena yang paling penting sebenarnya adalah kita melihat apa yang ada di sekitar kita dan menemukan inspirasi dari luar sana gitu. Dan bisa aja kita menemukan diri sendiri di hasil kita keliling. Itu kenapa tadi ada judulnya adalah menemukan diri sendiri melalui huruf di sekitar. Kita saya menemukan diri sendiri di sekitar kita. Dan mungkin buat teman-teman yang bingung mulai dari mana, maksimalkan aja apa yang kita punya sekarang, karena yang kita punya itu selalu yang paling baik gitu. Jangan kakek alasan gitu ya kayak di bawah. Dan yang penting yang dicari adalah progresnya, bukan perfectionnya. Karena kalau kita hanya perfection gak akan ada habisnya, dan mau nunggu apa lagi kalau nggak sekarang. Karena sekarang adalah waktu untuk tampil. Itu saja dari saya Dimas Farudin, terima kasih.